Beberapa waktu lalu kita dikejutkan sama bencana banjir besar dan longsor yang menimpa saudara kita di Sumatera. Efeknya sangat besar, menelan banyak korban jiwa dan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Bahkan sampai saat ini keadaan di sana masih jauh dari kata baik. Saat pertama kali bencana ini terjadi, respon dari pemerintah itu sangat dipertanyakan ya. Pergerakan mereka tuh sangat lambat dan kayak acuh nggak acuh gitu menanganinya. Malahan lebih cepat bantuan dari para influencer dan relawan yang langsung open donasi dan datang langsung ke sana. Hal ini memicu respon yang sangat ramai dari warga Indonesia sendiri tentunya. Kalau kalian buka internet, kalian pasti sadar kalau saat ini banyak sekali konten yang mengkritik pemerintah, entah itu sistemnya, pejabatnya, atau pemimpinnya. Ngomongin tentang pemimpin, jadi di antara banyaknya konten yang ramai, ada satu konten yang viral banget. Konten ini yang aku maksud. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Betul gak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh? Ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Kalau kalian mau menelan statement ini mentah-mentah, well, emang masuk akal aja, namanya pohon punya daun dan bisa menyerap karbon dioksida. Tapi kalau kita mau lebih kritis lagi dan berpikir lebih jauh ya, kalau kita membahas tentang fungsi lingkungan dan bencana ekologis, klaim ini menurutku jadi sangat anti-sains dan bisa jadi sangat berbahaya loh. Makanya di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian 3 fakta ilmiah yang membuktikan kalau menebang hutan dan menggantinya menjadi kelapa sawit itu sangatlah berbahaya. Alasan paling fatal yang menyebabkan banjir besar dan longsor di Sumatera adalah karena menjadikan hutan sawit sebagai pengelola air. Dalam ilmu hidrologi, ada yang disebut sebagai koefisien runoff. Ini merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara volume air di permukaan tanah dengan besarnya curah hujan di suatu wilayah. Biasanya, angka ini menunjukkan dari 0 sampai 1%, dan semakin rendah angkanya maka semakin baik daya serap airnya. Hutan alami itu biasanya memiliki koefisien runoff yang sangat rendah, antara 0,1 sampai 0,2%. Artinya sekitar 80-90% air hujan dapat diserap dengan baik oleh tanah dan sisanya baru dialirkan ke sungai. Sedangkan perkebunan sawit, terutama di lahan yang udah diolah dan udah digundul ya, itu memiliki koefisien runoff yang sangat tinggi, bisa mencapai 0,75%. Ini kan artinya tanah cuma bisa menyerap sekitar 25% air hujan dan sisanya 75% air itu langsung aja dialirkan ke sungai. Makanya perkebunan sawit itu disebut kayak talang air raksasa yang langsung mengalirkan air yang sangat deras ke hilir. Terus kalau kalian nanya, kok bisa kayak gitu? Bukannya hutan sama pohon sawit juga sama-sama pohon, sama-sama punya daun? Well, jawabannya karena akarnya teman-teman. Pohon-pohon di hutan alami punya akar tunggang yang dalam, jadi mereka tuh menciptakan pori-pori alami dan mengikat tanah. Sedangkan sawit, akarnya serabut dan dangkal, cuma di permukaan aja. Jadi daya cengkramnya tuh lemah dan membuat tanah mudah longsor, apalagi kalau di lereng yang curam ya. Sekarang kita bahas ke urusan keanekaragaman hayati. Iya bener, sawit emang punya daun, tapi sawit itu adalah tanaman monokultur, yang artinya cuma satu jenis tanaman yang mendominasi di lahan yang berhektar-hektar luasnya. Sedangkan hutan alami merupakan ekosistem kompleks dengan ratusan hingga ribuan spesies dan struktur vegetasi berlapis. Ada beberapa data nih yang nyebutin kalau perkebunan sawit monokultur menyebabkan penurunan keanekaragaman tumbuhan hingga 6 kali lebih rendah dibandingkan hutan alami. Dampaknya apa? Dampaknya hilangnya sistem kontrol hama alami, ketergantungan masif pada pestisida dan pupuk kimia, serta kualitas tanah yang cepat rusak. Jadi kalau pembabatan hutan dan penggantian sawit cuma dilihat dari sama-sama punya daun aja, ya kita harus siap kehilangan seluruh ekosistem pendukung kehidupan yang dihancurkan pada saat hutan dikonversi. Terakhir, soal klaim yang bilang kalau sawit menyerap karbon. Emang bener, semua tanaman juga menyerap karbon. Tapi di sini yang jadi concern itu kita ngomongin soal emisi bersih. Hutan alami, terutama hutan yang berdiri di atas lahan gambut, itu menjadi gudang penyimpanan karbon terbesar. Jadi ketika hutan ini ditebang dan gambut dikeringkan untuk sawit, emisi karbon dalam jumlah yang sangat besar itu akan dilepaskan ke atmosfer. Jadi meskipun sawit yang baru tumbuh juga menyerap karbon, tetap aja jumlah emisi yang dilepaskan saat konversi hutan itu jauh lebih besar daripada yang bisa diserap oleh perkebunan sawit dalam jangka panjang.
Saat para pejabat menyamakan sawit dengan hutan, mereka seakan menihilkan semua fungsi hidrologi dan ekologi hutan alam yang sangat vital bagi keselamatan kita. Bencana yang terjadi di Sumatera saat ini itu bukan 100% takdir dan bencana alam, tapi itu harga yang harus kita bayar dari investasi yang paling bodoh, yaitu merusak alam. Dan hal ini udah dilakukan puluhan tahun, dan sekarang baru kena imbasnya. Terus yang harus membayar siapa? Yang harus membayar kita, warga negara Indonesia, bukan para pejabat korup di atas sana. Dan kita bayarnya pakai apa? Kita bayarnya pakai nyawa loh teman-teman. Gila, sedih banget kan ngeliat berita akhir-akhir ini, apalagi ngeliat keadaan bencana alam di sana dan bagaimana korban-korban yang terdampak di sana. Menurut gue ya, para pemangku jabatan ini, kalau mereka mau berpidato di tempat umum gitu, latihan dulu lah olah kata dengan baik. Kalau mau bicara, ya bicara berdasarkan sains dan fakta hidrologi, bukan bicara dari logika ekonomi semata aja. Kan jadi malu kan nontonnya, pada ngomong tuh ngawur mulu dan malah bikin masyarakat tambah geram nontonnya. Well teman-teman, this is the end of the video. Ayo kita buka mata kita lagi agar lebih melek dan lebih bisa mengkritisi pemerintahan kita sendiri. Jangan mau cuma menelan statement-statement kosong aja. Kita harus kritis teman-teman, dan kita harus bertindak juga. Kalau kita nggak bisa melakukan aksi secara nyata, ya kita bantu suarakan aja. Kayak misalnya bantu repost konten-konten di sosial media. Itu walaupun kalian mungkin mikirnya, kayaknya nggak bakal ada yang berdampak apa-apa nih, pasti ada teman-teman 1 atau 2 orang yang hatinya ikut tergerak karena tindakan yang udah kalian lakukan. So, thank you so much buat kalian semua yang udah nonton video sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.